Bisa didengar suara saya? Izin masuk, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Oke, oke. Ya, kita akan memulai pada pagi hari ini kita atau Pak Soleh akan menyampaikan tentang industri 4.0 dan masyarakat industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Ini suka kebalik-balik ini. Jadi mungkin kalian juga mungkin kadang-kadang masih kebalik-balik, masih suka salah masuk ya tentang antara industri 4.0 dan society 5.0 atau kalau dalam bahasa kalian itu industri 4.0 and society 5.0. Ya, jadi ini perlu kita ketahui karena memang sekarang kita hidup di mana teknologi itu kadang-kadang kita hanya bisa menjadi penonton ya. Ya kalau beruntung kita itu bisa menikmati. Ya kalau beruntung kita termasuk yang bisa menikmati. Ya sebagian pasti sudah ya menikmati tentang perkembangan teknologi. Tetapi masih banyak orang-orang di luar kita itu yang hanya mendengar, menonton begitu, tanpa menikmati secara langsung dari perkembangan teknologi. Nah, kawan-kawan mahasiswa, ketika nanti kawan-kawan itu selesai, itu akan menjalankan perannya sebagai bagian dari masyarakat, ya masyarakat umum yang tentu sangat berbeda dengan ketika kalian masih menjadi mahasiswa, apalagi siswa. Kalau menjadi siswa, menjadi mahasiswa, itu salah, nakal, bandel, ya itu dianggap wajar karena memang masih dalam tahap belajar. Tetapi nanti kalau kalian itu sudah selesai, itu sudah mulai dituntut apa yang bisa kalian kerjakan, apa yang bisa kalian perbuat. Kalian sudah menghasilkan apa sih? Nah, itu sudah mulai dituntut. Sehingga hari ini kalian sudah harus lebih secara serius itu mempersiapkan diri. Nah, apa yang harus kalian persiapkan? Yang paling penting ternyata ya di samping penguasaan terhadap materi-materi pelajaran atau ilmu atau teknik atau keterampilan atau sikap, itu ternyata kalian harus mempersiapkan tentang perubahan yang terjadi, yaitu perubahan secara fisik dan perubahan yang terjadi secara sosial yang ada di sekitar kita, baik lokal maupun global. Itu ternyata tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita cegah, dan kita dipaksa untuk mempersiapkan diri. Maka pada pertemuan sebelumnya saya menyampaikan tentang kompetensi abad 21. Itu merupakan bagian dari upaya kita dalam mempersiapkan menyongsong perubahan tersebut. Ada yang mengatakan ketika Pak Jokowi itu menyampaikan winter is coming, itu mengacu pada kondisi di mana tantangan dan ancaman itu semakin dekat. Dan ketika disampaikan winter is coming itu belum ada pandemi, nah sekarang sudah terbukti ini sudah ada tantangan, sudah ada ancaman. Pertanyaannya adalah tantangan dan ancaman itu diperlakukan untuk siapa, ditujukan untuk siapa. Dan ketika kita menghadapi situasi yang seperti sekarang ini, yang merasa terancam itu siapa? Yang terancam nasibnya siapa? Yang menjadikan itu sebagai tantangan siapa? Dan yang menjadikan sebagai peluang itu siapa? Ingat, setiap perubahan, setiap kondisi itu akan ada pihak yang menjadi pemenang. Dan ada pihak lain yang sebaliknya, tergantung bagaimana kemampuan, kompetensi, daya tahan, adaptasi dari masing-masing orang untuk menghadapi situasi itu. Maka ada yang tetap bertahan dan ada yang terpaksa harus tumbang begitu. Dan kalian ini punya kesempatan untuk menjadi pemenang. Jadi karena apa? Karena pertama generasi sekarang itu kan kemampuannya beda dengan dahulu ya. Jadi kalian itu sejak kecil itu sudah
sudah terbiasa menghadapi perubahan-perubahan yang berlangsung dengan cepat. Nah, pada kesempatan kali ini ketika kita berbicara tentang industri 4.0, kita akan mengawali dari industri 4.0. Dari generasi yang pertama itu semakin lama semakin cepat. Dan generasi kalian itu adalah generasi yang cepat sekali mengalami perubahan. Sehingga kalau saya sih yakin kalian tidak akan mengalami yang namanya yang istilah gegar budaya, gagap teknologi, itu enggak. Karena memang sejak kecil kalian itu sudah wong lahirmu kene dhuwur HP cah. Ya, jadi kalian lahir itu orang tua itu sudah terbiasa berkomunikasi menggunakan telepon, menggunakan handphone. Jadi udah semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Kalian itu sudah, tetapi kan harus diingatkan, ya. Nah, kawan-kawan, kuliah kita pada kesempatan kali ini tujuannya adalah agar kalian atau kawan-kawan semua itu dapat menganalisis perkembangan masyarakat, hubungannya dengan perkembangan industri, dan diharapkan mampu mengidentifikasi langkah strategis apa untuk menghadapi perubahan tersebut. Tadi di depan saya sampaikan bahwa perubahan fisik dan perubahan sosial. Apakah perubahan fisik ini berpengaruh terhadap perubahan sosial? Ataukah perubahan sosial mempengaruhi perubahan fisik? Nah, ini sebenarnya dua hal ini seperti dua mata uang, ya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Hanya perubahan sosial saja tanpa ada pengaruhnya terhadap perubahan fisik, nampaknya kalau saya perhatikan, saya amati dalam kehidupan kita sehari-hari ini saling berhubungan. Barangkali hubungannya tidak secara langsung, tetapi melalui titik-titik tertentu. Yang jelas memang perubahan fisik dan sosial itu adalah proses yang secara alamiah itu akan berlangsung. Ya, secara alamiah itu akan berlangsung. Cuman bagaimana kita merespon, kita mensikapi perubahan-perubahan itu. Ya. Nah, kawan-kawan, barangkali kalau misalnya kawan-kawan memperhatikan dulu, kemudian ketika masih kecil, terus kemudian ketika agak besar, SMP, SMA, dan sekarang, itu mungkin punya pengalaman ya dalam hal pemakaian teknologi. Mungkin kita bisa bersedikit bernostalgia. Kalau kalian itu lahir sekitar tahun 2000-an ya, di atas 2000 kayaknya. Usia kalian itu kan sekarang kurang lebih sekitar ya mungkin 19 atau ya kurang lebih itulah. Itu berarti sekitar tahun 2004 atau 2003 ya. Itu sudah handphone itu sudah umum, sudah ada. Tetapi smartphone mungkin belum ya ketika kalian kecil ya. Mungkin cara berkomunikasinya berbeda ya, cara berinteraksinya berbeda. Dulu ketika masuk sekolah SD itu hari pertama sudah ketemu dengan teman-temannya sekelas ya kan. Sudah masih takut-takut. SMP juga sama ya. SMA juga sama. Hari pertama sudah bertemu dengan teman-teman satu kelas. Sudah. Nah sekarang ternyata ini sudah satu semester belum tentu bertemu dengan teman satu kelas secara keseluruhan. Ini berarti ada yang berubah. Ya, perubahan itu kan faktornya banyak ya, karena ini kebetulan karena pandemi dan mudah-mudahan nanti bisa bertemu. Saya membayangkan kalian itu ngomongnya dengan temannya itu ya di grup kayaknya akrab ya. Kayaknya akrab sekali dan sudah mulai ada kubu-kubuan. Tapi belum pernah ketemu secara fisik. Tapi kok bisa ya? Ya inilah perubahan-perubahan. Beberapa waktu yang lalu disinggung juga dengan istilah metaverse ya, metaverse. Jadi kalian itu hidup di alam avatar. Kalau pernah nonton film Avatar, oh ternyata itu film yang dibuat oleh siapa? Produser atau James Cameron. Itu ternyata sekarang terjadi ya, tapi dulu sudah pernah dirintis ketika kalian main game, Counter Strike, macam-macam ya. Kalau kalian lebih paham tentang game online dulu, sebelum game online itu kan ada lagi ya game
Itu ternyata sekarang kita sudah hidup di sana. Dan nanti dunia meta atau dunia metaverse itu sudah mulai bisa diperdagangkan. Jadi coupling-coupling itu sudah mulai ada. Nah inilah perkembangan-perkembangan yang sebelumnya waktu saya itu tidak pernah berpikir. Kok bisa ya? Sekarang kan kita ngomong di Zoom ya, di Zoom. Dulu 3 tahun yang lalu saya belum membayangkan itu. Saya ngobrol itu kok di Zoom itu masih sangat apa ya? Belum saya pikirkan itu. Tapi sekarang ini sudah terjadi dan nanti akan lebih berkembang lagi. Nah, seandainya tidak ada pandemi, mungkin kita belum sempat ngomong model seperti ini. Mungkin tuh ya. Tapi karena memang itulah, saya katakan perubahan itu saling mempengaruhi. Jadi segala sesuatu itu harus dilihat dari sisi yang positif. Nah, kawan-kawan, ini tugas kalian ya, tugas kalian. Nanti kalian bisa masuk ke Elena, nanti di forum tinggal menjawab ini ya, di forum diskusi. Bagaimana caranya agar Indonesia mampu mewujudkan Society 5.0? Gunakan forum di Elina. Tapi sebelumnya kalian bisa membaca ini. Bacaan 2.1 Industri 4.0 versus Society 5.0. Kemudian bacaan 2.2 Society 5.0 aiming for a new human center society. Jadi ceritanya ini dua bacaan ini berkaitan dengan topik kita ini kawan-kawan tentang industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Kemudian ketika berbicara tentang masyarakat 5.0 ini ada orang yang menulis yang pertama kali ya tentang society atau masyarakat 5.0. Nah, ini yang harus kalian kerjakan nanti di rumah ya, tidak ini sekarang sudah di rumah juga, Ding. Nanti ya atau kapan atau besok karena waktunya kan cukup. Nah, kawan-kawan, industri 4.0 ya, ini memang sekarang kita hidup di sekarang ini ya, kita hidup di era atau generasi industri 4.0. Jadi istilah industri 4.0 ini diperkenalkan oleh seorang ekonom dari Jerman yang menulis dalam bukunya The Fourth Industrial Revolution atau revolusi industri keempat ya oleh Klaus Schwab ini. Ini kok namanya Klaus Schwab ya sama seperti kalau habis di swab itu ya. Tapi saya yakin bukan karena kebetulan ya ini hanya namanya agak mirip-mirip ya. Nah, oleh beliau dikenalkan generasi revolusi industri keempat. Nah, pada generasi industri revolusi industri 4.0 ini dideskripsikan sebagai situasi ketika teknologi informasi itu sudah sedemikian masif ya, yang mendorong munculnya beberapa teknologi yang menjadi pilar utama. Yang pertama jelas Internet of Things, semua serba internet. Jadi kita terhubung sekarang seperti ini internet. Kalian ke Semarang tanpa bawa motor, itu tanpa bawa duit, itu bisa ya, sampai melusuk-melusuk. Modalnya adalah HP yang terkoneksi dengan bisa Gojek, bisa Grab, bisa Maxim. Yang penting juga ini apa? Kalau OVO atau apa saldonya cukup ya, saldonya cukup. Kalau saldonya kurang ya nggak bisa ya. Saldo di itu loh di untuk bayar-bayar yang online juga. Internet of Things ya itu. Jadi mau makan nggak akan kaliran kalian itu di Semarang ya di kota. Hanya bermodalkan satu handphone ya, satu handphone. Yang penting adalah terkoneksi dengan internet, jangan sampai datanya habis, kemudian saldonya juga penuh, ya nggak akan kesasar, nggak akan kelaparan. Kalau mau makan tinggal masuk ke Pujasera atau apa istilahnya kalau bahasa kalian itu tempat makan itulah intinya tempat makan, bayarnya pakai itu ya, pakai yang milik Gojek atau milik apapun lah ya. Atau kalau mau pesan online GoFood ya. Itu
sekarang Internet of Things sudah tidak bisa kita hindari dan itu sudah terjadi dan kalian pasti lebih familiar dan lebih lincah untuk urusan itu. Kemudian ada big data. Data-data itu yang ada yang berterbangan itu, oh coba bayangkan nanti caranya teknisnya seperti apa ya, kita nggak tahu. Terus kemudian ada augmented reality, main game pakai yang dulu pernah Pak Jokowi dengan siapa itu? Pak Jokowi dengan pendiri Facebook main bola pingpong, dia hanya menggunakan ini VCR ya. Atau kalau kalian beli kan juga ada ya, pakai yang harganya murah itu ada tinggal. Nah, itu seperti kita masuk ke dunia meta. Kemudian ada cyber security, kemudian ada artificial intelligence atau AI, kemudian ada additive manufacturing. Jadi menambahkan alat-alat pada barang-barang. Kemudian ada simulation. Jadi sebelum alat-alat itu dioperasikan itu sudah bisa disimulasikan menggunakan internet komputer. Jadi kalau ada kekurangan itu bisa langsung diperbaiki. Terus coba bayangke ya, angel. Kemudian ada sistem integration. Wah, itu tadi contohnya Gojek ya. Gojek. Kalau kalian punya aplikasi apa itu namanya Gojek atau itu mau nonton film ada di situ, mau pesen nasi atau makan ada, mau pesen ojek ada, yang mobil ada. Terus kemudian mau kirim, mau bayar listrik juga ada. Ah, ini sistem integration dan cloud computing, menyimpan data dan sebagainya. Ini kita sudah hidup di era seperti ini kawan-kawan. 3 tahun atau 4 tahun yang lalu itu saya belum atau 5 tahun lalu lah itu saya belum bisa membayangkan itu terjadi. Nah, kalian mungkin masa sih? Nah, karena kalian sudah hidup di ketika ini sudah terjadi. Jadi tidak bisa membayangkan kalian hidup dulu ketika tidak ada listrik misalnya. Jadi namanya sentir lengopotro itu misalnya itu ada betul dulu ketika saya harus menyalakan sentir. Sentir itu lampu yang menggunakan bahan bakar minyak ya. Jadi kemudian lampu petromak itu juga minyak juga dipompa supaya bisa menyala dengan lebih terang. Kalau petromak itu lebih terang, kalau sentir kan lebih redup begitu. Nah, industri 4.0 itu familiar dengan adanya istilah cyber physical system atau CPS yang merupakan integrasi antara physical system, komputasi, juga network atau komunikasi. Jadi barang-barang itu dikendalikan menggunakan remote ya, menggunakan remote atau menggunakan alat-alat yang di situ ada unsur sensornya misalnya sehingga bisa dikendalikan. Nah, ini kita hidup di era seperti ini. 4 tahun yang lalu mungkin sebagian sudah ya kalau remote sudah lama ya. Tapi yang 5 tahun terakhir ini terutama ketika masa-masa pandemi ini progresnya luar biasa ya, progresnya luar biasa. Dan kita hidup di era yang sekarang ini seperti ini. Nah, sudah ada yang mengatakan bahwa kita akan masuk hidup di industri 4.0 itu masuk langsung ke 5.0. Bagaimana itu 5.0? Ketika saya mau makan itu sudah ada yang menyuapi robot. Ketika saya mau tidur ada yang mau pijit itu sudah kita tinggal manggil. Jadi ketika yang namanya chip, ketika yang namanya otak di komputer itu dijadikan satu menempel satu pada benda itu. Kemudian kita tinggal panggil ya seperti kalian bilang ke Google. Cuman kalau Google itu kan dia diam ya. Dia hanya bisa menjawab Google sekarang atau Gunung Pati itu langsung dia akan menampilkan informasi ketika menggunakan Google Assistant atau Google yang berbasis pada suara ya. Kalau kalian males ngetik itu kan sekarang pakainya ngomong pakai mulut. Google Gunung Pati. Nah, nanti akan di handphone kalian itu muncul Gunung Pati. Ya, tentu saja kalau kita mengucapkan artikulasi kita pas ya, kalau nggak pas mungkin ya dia tetap akan muncul, cuman banyak itu lebih variatif. Nah ini, itu ketika nanti barang-barang itu sudah bisa kita perintah dan macam-macam ya, seperti dia seperti bernyawa begitu, atau mungkin ada wujud-wujud yang lain yang jelas lebih canggih dari yang sekarang kita jalani. Nah, kalau kita berbicara tentang industri 4.0 itu berarti sebelumnya ada dong generasi-generasi sebelumnya. Nah, kawan-kawan, kalau kita
lihat itu ada beberapa perkembangan sebelum masuk sekarang kita di industri 4.0. Kawan-kawan, ini yang pertama ya, itu ketika dikenal dengan istilah industri 1.0 itu muncul ketika ditemukan mesin uap. Dulu itu kan kita sering ya diceritakan tentang mesin uap ya, terutama pada yang menggerakkan roda-roda kereta api. Dan ini menandai pergerakan orang, ya pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika dulu itu hanya jalan kaki atau menggunakan hewan, itu sudah dipindahkan menggunakan alat-alat mesin, mobil, kereta api, kapal dan sebagainya. Nah, kemudian mengalami perkembangan berikutnya ke industri 2.0. Ini kapan? Ketika listrik itu ditemukan dan produktivitas itu meningkat sehingga mulai muncul yang namanya produksi yang sifatnya massal. Massal karena teknologinya sudah semakin maju dan waktu pengerjaannya itu sudah semakin panjang. Jadi kalau dulu itu kan bekerja harus siang, malam gelap ya, tidak bisa memproduksi. Nah sekarang ketika industri 2.0 ini sudah mulai listrik ditemukan, bekerja itu tidak hanya siang tapi bisa ada shift malam. Sehingga semakin produktif. Dan ketika pekerjaan-pekerjaan itu sudah semakin spesifik ya, ada yang khusus untuk membuat, kalau misalnya peralatan mobil itu kan tidak harus satu pabrik itu dari ban sampai spion itu dibuat di satu tempat, enggak. Ternyata ada banyak perusahaan itu yang ada yang khusus buat spion, ada yang khusus bikin pelek, ada yang khusus bikin per. Nah, itu assembling itu. Jadi nanti ketika di karoseri lah itu barang-barang itu dijadikan satu atau dirakit ya, itu namanya assembling. Kemudian generasi berikutnya adalah ketika komputer itu ditemukan. Jadi beberapa pekerjaan misalnya kalau dulu itu ngetik ya, ngetik itu cetak-cetak atau ketika nulis menggunakan tangan itu sudah digantikan menggunakan komputer dan kemudian di print. Sudah semakin bagus, sudah semakin rapi dan semakin cepat. Dan beberapa tenaga itu digantikan oleh mesin komputer ini. Ya. Jadi sudah semakin memudahkan. Ketika tugas-tugas kalian itu saya masih ingat ketika saya masuk kuliah di semester awal meskipun sudah ada komputer itu saya masih menggunakan mesin ketik cetak begitu atau harus saya tulis ya. Nah, sekarang nggak ada, jarang sekali ada yang menggunakan mengirimkan tugas pakai tulisan tangan, itu jarang. Kecuali tugas-tugas itu yang berkaitan dengan desain ya, kecuali pada beberapa hal memang harus menggunakan pekerjaan tangan. Kria misalnya juga begitu. Nah, kemudian juga ini eh, mulai muncul pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya tidak dipikirkan ya. Sebelumnya itu kan tidak ada ya. Ya ini belum ke perluasan dunia kerja ya, tetapi ini sudah semakin terbuka ya. Nah, berikutnya adalah industri 4.0 ketika internet yang tadi sudah ditemukan itu sudah disatukan ya. Barang-barang yang terpisah-pisah itu sudah mulai disatukan dan menjadi sebuah integrasi. Ya, jadi ada cyber physical system. Jadi sistem cyber yang disatukan. Sehingga kalau dulu waktu kalian kecil itu HP itu SMS ya, telepon ya telepon, kan belum bisa digunakan untuk internet kan. Nah, ternyata sekarang satu HP itu sudah multifungsi. Bisa digunakan untuk telepon, bisa digunakan untuk kirim SMS, bisa digunakan untuk kirim WA, bisa untuk ngomong video call, bisa untuk bayar listrik, bisa untuk macam-macam. Nah, itu artinya cyber physical system. Ya, ini tentang industri 4.0 yang akan selalu nanti mengalami perubahan dan perkembangan. Dan tentunya apakah itu menjadi tantangan, apakah itu menjadi ancaman, seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, winter is coming.
Nah, tergantung siapa ya, tergantung siapa. Oke, kawan-kawan. Industri 4.0 ini ternyata pengaruhnya luar biasa. Ya, di antaranya adalah mengubah struktur ekonomi, bisnis, organisasi dan pekerjaan. Saya membayangkan kalau misalnya kalian itu mau rapat, ya ketika sudah jadi mahasiswa itu kan dulu mahasiswa itu kalau ada rapat itu harus kumpul, ya harus kumpul. Dan itu kadang enten-entenan itu saling menunggu, saling menunggu, saling menunggu. Kadang-kadang yang ditunggu belum datang-datang, ya. Ini menjadi berlarut-larut waktunya. Nah, sekarang lebih efisien. Apalagi mahasiswa UNES itu sekarang dimodali dengan ini apa Zoom yang lisen, ya, Zoom resmi. Jadi kalau kalian menggunakan Zoom itu bisa 24 jam. Jadi temannya diundang rapat malam-malam atau jam berapa enggak masalah. Tergantung mau tampilan yang penuh apa yang kecil-kecil. Kalau menggunakan handphone ya yang muncul gambar cuma sedikit. Tapi kalau menggunakan laptop itu bisa lebih banyak. Ini perubahan yang terjadi di sektor ekonomi, ya tadi pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan, bisnis, organisasi dan pekerjaan tentu banyak perubahan yang bisa kita lihat, termasuk juga ragam jenis pekerjaan yang dihasilkan. Maka ketika terjadinya revolusi industri 4.0 atau secara umum perubahan-perubahan yang sifatnya luar biasa ini, beberapa pekerjaan itu hilang. Ya, di tol itu sudah jarang sekali ngecungi susuk gitu ya, atau tiket atau stroke ya. Sekarang pakainya sudah menggunakan kartu ditempel. Itu sudah ada, sudah hilang pekerjaannya itu. Tetapi muncul pekerjaan-pekerjaan lain yang baru. Cuman masalahnya itu bisa nggak mengakomodir yang useless tadi atau yang kehilangan pekerjaan itu. Ya, waktulah, makanya winter is coming. Kemudian munculnya superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, ya. Ini sudah ada ini, kendaraan tanpa pengemudi. Tur tabrakan. Kok bisa ya? Lah inilah yang namanya tadi menggunakan berbasis pada big data. Kemudian ada rekayasa genetik dan perkembangan neuroteknologi. Jadi ini perkembangan yang sangat luar biasa. Dan repotnya ini terjadi disrupsi teknologi di berbagai bidang. Kalian sudah mendisrupsi beberapa hal tanpa kita sadari loh ya. Contohnya apa? Contohnya adalah kalau kemarin kalian tuh mau makan itu kalian itu harus keluar rumah jajan, ya kan? Jajan di warung. Karena males, GoFood saja. Nah itu sudah mendisrupsi. Contoh sederhana ya. Kita tidak usah yang jauh-jauh. Atau kalau kalian mau nonton TV, mau nonton TV kan, dulu kalau nonton TV saya itu kalau mau nyetel, mengaktifkan TV, saya harus maju, harus menekan salah satu tombol yang ada di televisi itu supaya bisa menyala. Terus kemudian saya harus berputar-putar itu ya, memutar-mutar bagian apanya itu. Sekarang enggak, saya cukup di atas tempat tidur, tinggal tekan remote. Nah ini artinya ada mendisrupsi, ya, ada aktivitas mendisrupsi. Tapi kan kadang-kadang kan pembicaraan kita tentang disrupsi itu kan sesuatu yang besar ya, perusahaan. Misalnya Gojek, Tokopedia ya. Sekarang kalian itu suka belanja online ya kan. Apalagi nanti kalau pada tanggal tertentu, ada bulan tertentu ketika ada diskon. Wah ini ada bebas ongkir dan sebagainya. Lah ini berarti kalian itu sudah mendisrupsi ya. Bisa dipahami gitu ya. Nah kawan-kawan itu tadi tentang industri 4.0. Revolusi industri generasi 4.0. Nah sekarang kita akan masuk ke masyarakat 5.0. Istilah masyarakat 5.0 atau society 5.0 ini diperkenalkan oleh Mayumi Fukuyama di tahun 2012 pada melalui sebuah artikel ya, dia menulis artikelnya itu judulnya apa seperti yang tadi saya sampaikan di depan.
Nanti di bagian tugas itu ada bacaan itu. Kemudian oleh Kementerian Jepang itu dikembangkan menjadi sebuah roadmap. Roadmap itu ya peta jalan, rencana. Kalau kita ini mungkin ya kalau kalian itu ya rencana rencana kerja lah, ya rencana kerja. Bahwa nanti masyarakat Jepang itu karena punya beragam problem di Jepang itu punya roadmap untuk menghasilkan yang namanya ini sebuah masyarakat 5.0. Jadi di situ disebutkan dengan nama Super Smart Society. Masyarakat cerdas yang super. Ini maksudnya apa sih masyarakat cerdas yang super? Merupakan tatanan baru suatu masyarakat yang pusatnya itu tetap manusia, ya, manusia atau human center dan berbasis pada teknologi. Jadi aktivitas masyarakat itu didukung oleh teknologi. Makanya di situ yang 3 hal ini ada artificial intelligence, kemudian ada robot, dan ada Internet of Things. Ini tidak bisa dilepas ini tiga-tiganya ini. Jadi kalau satu saja itu sudah tidak digunakan nggak bisa. Jadi 3 ini harus menyatu. Jadi kalau di Jepang itu masuk hotel ya sudah beberapa itu ketika masuk di front office atau di resepsionis itu tidak ada orang ya, tidak ada orang. Tetapi hanya ada muncul beberapa tombol begitu gambar itu minta dilayani, kita tinggal menekan tombol di situ. Kalau di situ ada gambar dinosaurus, kita mungkin akan menekan di situ gambar dinosaurus, dan nanti akan hologram itu muncul dinosaurus, akan bertingkah seperti resepsionis. Atau tempat-tempat yang lain juga sudah seperti itu. Ya. Jadi intinya dilayani oleh robot, ya berbasis pada teknologi. Nah, ini tidak usah dibayangkan sekarang kan kita sudah ya. Contohnya ini kita menggunakan smartphone kita ini loh. Mau makan kita minta dilayani oleh ini nggak perlu ngomong. Tolong saya berikan enggak ya, tapi kita tinggal menekan-nekan dengan menekan-nekan smartphone kita. Tapi nanti akan lebih lebih luas lagi ya. Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari CPS menjadi Cyber Physical Human System. Tadi kan depan ada CPS ya, ketika kita berbicara tentang industri 4.0. Ini ada Human Physical Human System. Jadi CPS ini menjadi Cyber Physical Human System. Jadi ada CPS itu menjadi CPHS. Society 5.0 bertujuan mewujudkan masyarakat di mana orang itu bisa menikmati hidup sepenuhnya, ya. Jadi muda kaya raya, mati masuk surga. Oh, sorry. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Jadi pokoknya hidupnya itu serba enak begitu ya. Duit oke, dilayani oleh benda-benda yang tidak bisa protes sama kita, hanya sepenuhnya itu dalam kendali kita ya, dalam kontrol kita. Tetapi tidak seperti itu ya, tidak seperti itu sebenarnya. Tapi ini maksudnya adalah bagaimana ketika kehidupan masyarakat itu lebih humanis. Keberadaan teknologi itu sebagai pendukung. Ya, pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya milik orang-orang yang secara ekonomi itu mapan, tapi juga bisa dinikmati oleh semua orang. Jadi ini tatanan baru yang diharapkan dari Society 5.0. Nah, tentu ketika kita berbicara tentang masyarakat 5.0 itu tentu sebelumnya juga kita harus ketahui. Nah, coba kita lihat di sini. Kalau kita lihat perkembangan, ternyata generasi masyarakat juga sama seperti tadi kalau kita bicara tentang industri. Jadi ada yang dikenal dengan generasi pertama, yaitu masyarakat 1.0. Masyarakat 1.0 itu apa sih? Masyarakat 1.0 itu masyarakat ketika kehidupannya itu masih didominasi oleh hunting atau berburu. Nah, seperti ini. Ya, masyarakat 1.0. Kemudian
berkembang menjadi masyarakat generasi 2.0. Kapan itu? Ketika masyarakat itu sudah mulai mengenal pertanian, bercocok tanam, bertempat tinggal, ya, menetap. Itu mereka sudah masuk masyarakat 2.0, agrarian society. Kemudian berikutnya ketika masyarakat sudah mulai mengenal memproduksi sesuatu tidak hanya untuk dimakan sendiri tetapi sudah juga untuk dijual, dikomersilkan, ya. Jadi kalau sebelumnya itu kan mereka bertani, berburu itu kan hanya dimakan, ya, atau istilahnya apa itu, saya kok lupa istilahnya, ada istilahnya itu. Nah, kemudian kalau sudah dibuat sendiri kemudian dijual itu berarti sudah komersial, ya, aktivitas komersial. Kemudian berikutnya ketika sudah masuk ke masyarakat teknologi informasi. Jadi sekarang kita sudah masuk masyarakat dan diharapkan nanti masuk ke masyarakat 5.0. Ya, ini tahapan-tahapan. Jadi yang mengalami perkembangan. Jadi apakah tadi di depan saya katakan apakah perkembangan fisik dan sosial itu siapa yang mempengaruhi? Ternyata saling berpengaruh. Oke, kawan-kawan, coba kita hubungkan antara masyarakat 0 dengan industri 5, masyarakat tadi industri 4.0 dengan masyarakat 5.0. Nah, ini masih ke masyarakat 0, ya. Situasinya seperti ini. Kalau sebelumnya informasi itu masih parsial, terpisah-pisah, belum diintegrasikan. Nah, sekarang ini sudah mulai diintegrasikan. Makanya munculnya tadi mobil tanpa pengemudi ini merupakan hasil penggabungan, hasil integrasi. Ini sudah semakin kompleks dan semakin menyatu. Ya, makanya big data, artificial intelligence, kemudian IoT, ya, Internet of Things itu tidak bisa dipisahkan. Nah, sekarang kita akan melihat hubungan di antara industri 4.0 dan masyarakat 4.0. Ini kalau saya baca seperti ini kadang-kadang masih sok keliru-keliru, ya, ini seperti karena ada 4.0-nya. Nah, coba kita lihat di sini keterkaitan antara society 5.0 dan industri 4.0. Nah, ini hunting society atau masyarakat berburu posisinya ada di sini, ya. Ini sebagai masyarakat 1.0. Kemudian ada agrarian, ya. Nah, mulai masuk industri society, ya, atau generasi yang ketiga ini bersamaan dengan ketika mesin-mesin uap sudah mulai ditemukan, ya. Ini, ya kan. Terus kemudian ada sampai ke tahapan yang sekarang ini adalah super smart society. Ketika didukung oleh cyber, ya, cyber physical system. Jadi ketika internet itu, barang-barang itu semua sudah bisa disatukan, bisa di bawah kontrol manusia. Tapi ingat pusatnya adalah human atau, nah, apa pengaruhnya? Nah, ini yang penting kan begitu. Bagaimana kita ini, karena winter is coming tadi atau perubahan-perubahan ini tentu ada dampaknya kan, dampaknya bagi kita baik secara sosial, politik dan ekonomi. Nah, tergantung bagaimana kita mempersiapkan. Makanya keterampilan abad 21 ini menjadi sangat penting. Jadi bukan hanya sebagai penonton, tetapi juga harus menjadi orang yang mampu. Kalau Bu Susi itu kan cek ombak, ya. Nah, kalian itu diharapkan bisa surfing di atas ombak. Ombak itu kalau diibaratkan sebagai tantangan atau ancaman, nah kalian itu masih bisa di atasnya, ya, surfing di atas ombak. Jangan sampai kalian itu nanti justru yang kena ini, tapi justru yang positifnya yang diharapkan. Ya, jadi kalian itu harus menjadi orang yang mampu surfing atau surfing apa tuh, Cah? Bermain-main di atas ombak gitulah menggunakan alat itu. Nah, artinya kalian menjadi yang mengendalikan itu. Nah, ini beberapa
dampak positifnya. Ya, tentu banyak sekali. Kalau nggak ada dampak positif ya tidak akan mengalami perubahan. Nah, selain dampak positif ini, repotnya, kabar buruknya, itu juga ada dampak negatif. Dan dampak negatif yang paling ditakutkan adalah ketika terjadi useless massal. Ketika terjadi pengurangan tenaga kerja. Meskipun menumbuhkan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Ya, saya tidak pernah membayangkan dulu ada pekerjaan kok namanya YouTuber itu ternyata duitnya malah orang-orang kaya itu dari situ. Ya, orang-orang banyak duit, taruhlah misalnya Deddy Corbuzier ya. Kemudian ada Hemi Yahya, ada sekarang saya lihat banyak sekali itu, saya kalau lihat itu kalau apa subscripnya itu apa namanya itu sampai di atas 1 juta itu berarti duit itu tinggal sudah tidak tahu. Wong bayar pajaknya saja sampai miliaran. Berarti kan duitnya banyak itu. Nah, ini jenis-jenis pekerjaan yang dulu tidak pernah kita pikirkan. Saya kalau tidak tahu ya, dulu itu ada yang namanya sekarang ini ya, ada yang namanya eh, shopping personal shopper. Apa itu personal shopper? Jadi ceritanya itu ada orang yang memang pekerjaannya itu membelanjakan. Membelanjakan kalau ada orang lain titip dia membelanjakan. Nah, dalam yang sederhananya itu begini. Sederhananya begini. Kalian bisa itu. Misalnya kalau kalian di rumah ya, di kampung, terus kemudian ke Semarang. Nah, kemudian menawarkan pada orang-orang, ini saya di Semarang, saya mau pulang, ya. Silakan siapa yang mau nitip bandeng presto misalnya. Siapa yang mau nitip ini? Saya mau nitip, siapa yang mau menitip inilah besok saya akan belanjakan. Ada mulai ada yang muncul dibelikan ini, dibelikan ini, dibelikan ini. Kalian beli, bawa pulang. Akhirnya, ini contoh dari personal shopper. Sederhana ya namanya ya, tapi sekali lagi ini butuh butuh effort ya, butuh kemauan, butuh perjuangan. Atau kalau misalnya ya kalian suatu ketika nanti sudah luring ya, kalian pulang misalnya Jogja. Saya mau pulang ke Semarang, mau ke Semarang, ini siapa yang mau nitip ini harganya segini, segini, segini. Tentukan harganya, jangan bilang siapa yang mau nitip. Kalau hanya nitip itu berarti kan bisa gratisan, tekor kalian. Ya, jadi mungkin barang, mungkin makanan, mungkin atau apapun ya yang kadang-kadang di tempat kalian itu tidak ada. Ya, atau inilah personal shopper. Dulu saya nggak pernah membayangkan ada yang namanya pekerjaan itu yang sekarang beragam jenis ya. Misalnya tadi driver ya, driver itu bukan hanya penumpang ya, tapi makanan dan barang. Nah, ini udah mengalami perubahan ya. Nah, tergantung bagaimana kita itu melihat. Oke, kawan-kawan. Sekarang kita masuk ke refleksi ya. Nah, coba kita pikirkan. Pengalaman apa yang bisa kita dapatkan dari negara Jepang ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat 5.0 ya. Jepang sudah memulai memikirkan itu. Kita kan tidak boleh melihat perkembangan itu dari sisi fisiknya, tapi harus dilihat dari sisi humanisnya ya, humanisnya. Bagaimana kita itu bukan hanya sebagai memanfaatkan, tapi kita juga lebih pada bagaimana membangun sebuah kesepakatan. Sederhananya begini kawan-kawan. Kalau ada media sosial, itu bagaimana kita itu bisa bersikap secara cerdas di media sosial. Bukan hanya bijak ya, tetapi cerdas. Supaya apa? Supaya kita tidak repot. Jadi perkembangan teknologi itu harus kita manfaatkan dengan cerdas. Oke kawan-kawan, ini di bagian extension, di bagian akhir. Bahwa revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0 itu merupakan bagian dari perubahan dan itu akan selalu mengalami perubahan, tidak akan berhenti. Sampai generasi keberapa saya tidak tahu ya. Cuman perkiraan saya kalau dari generasi 1 ke generasi 2 itu butuh lama, itu nanti akan semakin interval waktunya itu akan semakin lebih cepat. Winter is coming. Ini mengacu pada tantangan dan ancaman ya. Tantangan dan ancaman tersebut menuntut kesiapan agar bisa beradaptasi.
tetapi juga dituntut untuk tetap tidak kehilangan jati diri. Nilai-nilai keluarga di rumah, di masyarakat itu tetap harus dipertahankan. Karena masyarakat 5.0 ini salah satunya mensyaratkan itu. Makanya kita mengenal Jepang itu sebagai negara yang meskipun smart super system ya, super smart system atau society ya, masyarakat yang super, itu mereka tetap menjaga dan melestarikan tradisi. Jadi mau sehebat apapun, apapun mereka itu pada aspek-aspek tertentu itu mereka akan tetap patuh pada tradisi-tradisi yang diwariskan oleh leluhur. Nah, inilah kekuatan yang harus kita bangun. Jadi meskipun kalian itu menjadi apapun ya, macam-macam rewu-rewu dan sebagainya, pokoknya mau apapun, tapi ketika ketemu dengan orang tua itu sikapnya itu sopan santun. Nah, itulah yang sebenarnya diharapkan ya. Jadi supaya kita ini menjadi tetap masyarakat yang mampu beradaptasi dengan baik ya, mampu beradaptasi dengan baik tanpa meninggalkan apa yang sudah kita miliki. Begitu kawan-kawan. Ya, ini sudah 50 menit ya. Jadi sudah lama ya. Tadi yang sempat bangun, kemudian sambil makan, sambil tidur, sambil mandi mendengarkan suara Pak Soleh ya, saya ucapkan terima kasih ya. Gak apa-apa ini, nanti kalau sudah ketemu di kampus, ngobrolnya pasti bisa lebih gayeng ya, bisa sambil ngopi-ngopi. Dulu kalau saya kuliah itu kadang-kadang dengan mahasiswa itu tidak hanya di kelas, tetapi juga kadang-kadang di belakang kampus itu ada tempat ngopi dulu itu sambil lesehan. Jadi Pak Soleh ngomong, kamu tuh sambil menikmati kopi. Tapi bayar sendiri-sendiri ya, bukan Pak Soleh yang bayarin. Kalau Pak Soleh yang bayarin ya tekor nanti. Nah, bayangkan satu kelas isinya 30-40, kalau satu kopinya 5.000, masa memangnya saya juragan gitu. Oke, silakan siapa yang misalnya ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Oke, ini Mbak, siapa namanya? Kamu lahirnya di India ya? Namanya kok India ini? Enggak, Pak. Lahirnya di Bogor. Oh, saya kira di India. Gimana Mas? Uh, Mbak India dulu, silakan. Sebelumnya, saya Indiasa Sabila dengan NIM 32014211064. Izin bertanya, Pak. Ya. Negara-negara lain itu kan sudah mengalami industri 3.0 di mana teknologi itu yang berkembang sangat pesat. Contohnya itu Jepang. Sedangkan di Indonesia sendiri itu industri 3.0 itu belum terlalu berkembang. Pertanyaan saya, apabila di Indonesia sudah mengalami industri 3.0, apakah tenaga manusia itu masih dibutuhkan, Pak? Mengingat di industri 3.0 itu semua pekerjaan itu menggunakan teknologi mesin. Begitu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Mbak India, saya simpan dulu ya pertanyaannya ya. Berikutnya Mas Khairul. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya Khairul Insani, mohon izin bertanya Pak perihal industri 4.0 dan society 5.0. Di Indonesia kan banyak beragam budaya Pak, seperti suku dan lain sebagainya. Di mana suku itu masih sangat menjaga tradisi dan di mana Indonesia sedang berusaha untuk menggapai sebuah tujuan industri 4.0 maupun society 5.0 gitu Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah dari segelintir suku yang dianggap dapat memperlambat perkembangan itu perlu diajak sosialisasi atau tetap dijaga Pak untuk kebudayaan dan lain sebagainya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya jawab dulu pertanyaan Mbak India dan Mas Khairul ya. Saya jadi ingat ini bahwa perkembangan, mungkin yang dimaksud Mbak India tadi 4.0 ya. Perkembangan industri ini tidak secara umum itu bersama-sama. Ya, artinya begini. Di satu tempat, contohnya di Indonesia itu ada yang sudah sampai pada 4.0, tetapi di tempat yang lain itu masih ada kelompok masyarakat yang bahkan hidup di sebelum dia hidup di menikmati industri 1.0 malahan.
Karena ada beberapa teman atau saudara-saudara kita yang hidup di pedalaman, mereka belum bersentuhan dengan teknologi sama sekali. Artinya mereka masih dikenal sebagai masyarakat 1.0 atau masyarakat pemburu, masyarakat petani. Itu yang pertama ya. Kalau di Indonesia, apakah kalau sampai pada industri 4.0 atau tadi disebutkan 3.0 atau maksudnya mungkin 4.0 itu beberapa pekerjaan akan hilang? Iya, sekarang sudah terjadi. Ya, sekarang sudah terjadi. Tetapi hilangnya mata pekerjaan atau okupasi atau mata pencarian atau jenis pekerjaan-pekerjaan tertentu telah digantikan dengan munculnya jenis-jenis pekerjaan baru. Ya. Jadi pekerjaan yang lama yang hilang, obsolete ya, atau sudah kadaluarsa atau sudah tidak mengikuti perkembangan, itu sudah digantikan oleh jenis pekerjaan baru. Ya tadi saya contohkan, dulu tidak ada yang namanya YouTuber, dulu tidak ada yang namanya konten kreator, dulu tidak ada yang namanya pengarah gaya, dulu tidak ada yang namanya fotografer khusus makanan. Sekarang itu ada namanya fotografer khusus tanaman, khusus makanan, khusus hewan. Itu sudah semakin spesifik dan semakin luas. Ya, kemudian ini ada lagi pekerjaan yang namanya hacker ya, hacker. Terus kemudian ada pekerjaan yang namanya khusus membelanjakan dan sebagainya. Akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang menggantikan pekerjaan lama yang dianggap tidak sesuai. Pekerjaan lama yang tidak sesuai itu contohnya apa, Pak? Penjaga toko itu nanti suatu ketika akan digantikan. Ya, yang di tol itu sudah digantikan dengan kartu. Terus kemudian resepsionis suatu ketika akan digantikan. Ya. Tetapi ada beberapa pekerjaan yang akan selalu ada. Akan selalu bertahan. Contohnya narator. Ya, kalian bercerita menjadi blogger ya, menceritakan tentang food blogger, makanan ya, itu ternyata tidak akan tergantikan. Jadi kemampuan-kemampuan sosial itu ternyata tidak akan digantikan oleh perkembangan teknologi. Kemudian Mas Khairul, ini sudah terjadi ya. Sekarang di Indonesia itu kan karena beragam suku, beragam bahasa dan beragam budaya, itu ada satu kelompok yang sudah begitu maju, tetapi di tempat yang lain itu masih jauh dari peradaban, kita mengatakan begitu. Walaupun mereka juga beradab ya, tapi kan versi peradaban yang kita gunakan itu kadang-kadang indikatornya teknologi. Itu tidak perlu kita memaksakan harus jadi satu situasi yang sama. Nggak bisa ya. Tetap, nah peran kita adalah memahami perbedaan-perbedaan itu dan bagaimana kita menempatkan diri untuk bersikap secara baik. Ya, jadi kalau tempat saudara-saudara kita yang hidup di pedalaman, ya tetap harus begitu saja. Supaya apa? Supaya seimbang. Supaya kehidupan kita itu seimbang antara yang maju dengan yang masih hidup dalam suasana tradisional begitu. Ya, jadi nggak perlu harus disamakan. Kita jangan memaksakan diri untuk selalu sama, tapi jadikan perbedaan itu sebagai penyeimbang kita. Ya, jadi kita harus punya empati, punya penghargaan terhadap kelompok-kelompok lain. Begitu Mas Khairul ya. Ada lagi? Izin masuk Pak, kan Ya. tadi kan Pak Soleh kan bilang kalau industri 4.0 itu tuh berkembangnya itu bertahap. Nah, kalau yang di suku-suku pedalaman gitu kan, mereka kan masih mempertahankan budaya mereka dan mereka tuh tidak mau menerima teknologi baru, Pak. Nah, itu tuh peran pemerintahnya itu bagaimana peran pemerintah agar bisa memahami masyarakat yang ada di pedalaman, Pak. Begitu. Terima kasih. Ya peran pemerintah itu kan jelas hanya meregulasi toh Mbak. Jadi tidak bisa memaksakan ya pada saat proyek-proyek tertentu itu kadang-kadang memang agak sedikit pemaksaan seperti yang kadang-kadang kita melihat ada konflik ya. Nah makanya muncul istilah konflik. Nah kalau kita perhatikan itu kan bagian dari perubahan ya. Perubahan itu akan selalu menghadirkan beberapa hal. Yang pertama adalah pertentangan. Jadi yang namanya resistensi itu perlawanan. Itu kan perubahan ya, Mek ya. Jadi selalu menghasilkan perlawanan yang pertama atau resistensi. Yang kedua, perubahan itu sebenarnya menghasilkan juga ketidakpastian apakah perubahan itu akan semakin baik atau semakin buruk.
Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa perubahan itu akan menghasilkan ini sesuatu yang baru, sesuatu yang baru. Tanpa ada perubahan itu tidak akan menemukan hal-hal yang baru. Nah, pemerintah tidak bisa memaksakan suatu kelompok masyarakat untuk 100% mengikuti kebijakan pemerintah, nggak bisa. Ya, jadi pemerintah itu kan hanya mencoba untuk memfasilitasi. Kecuali pada proyek-proyek tertentu itu kadang-kadang ya karena faktor satu dan lain hal masyarakat itu dipaksa untuk hidup ya, dia hidup di sebuah perubahan yang sebelumnya tidak dia persiapkan sehingga muncul yang namanya gegar budaya. Jadi kalau masyarakat itu asalnya tradisional, tiba-tiba dia di dekatnya itu ada proyek-proyek yang akhirnya memunculkan budaya baru, ini mengalami keterkejutan budaya, namanya gegar budaya, sehingga bersikap modernisasi, westernisasi ya, misalnya westernisasi, itu adalah perubahan-perubahan yang berlangsung dengan cepat dan sebenarnya secara mental itu masyarakatnya tidak siap. Jadi masyarakat jangan dipaksa kalau memang belum siap. Begitu ya Mbak India ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, bagaimana nih yang lain? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, sekali lagi yang sempat melek, yang sempat mendengarkan ya, saya mengucapkan terima kasih. Setelah ini bisa dilanjutkan tidurnya ya, atau jangan lupa sarapan dulu. Dan yang lebih penting lagi, jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat Terima kasih, Pak. aktivitas berikutnya.